Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 19 April 2025. Kita merayakan malam Paskah, malam tirakatan, malam kebangkitan Tuhan. Kita akan bersama-sama bermenung hari ini yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar, pada hari pertama dalam pekan, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya ini kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibunda Yakobus serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul. Tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanya kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada lagu lawas yang dinyanyikan oleh Jamal Mirdad berjudul Sedap Betul. Mungkin bingung mendengar judulnya, tetapi buat saya syairnya pasti tidak asing buat kita. Liriknya mengatakan demikian. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Jangan dinyanyikan buat pacaran, tetapi kita nyanyikannya malam yang asik buat Paskahan. Karena kita merayakan malam ini Kristus yang telah bangkit jaya. Haleluya. Malam ini menjadi malam yang panjang. Kenapa malam yang panjang? Kalau kita mengikuti ibadah misa malam Paskah, aslinya bacaannya ada 9. Bayangkan kalau itu semua dibacakan sampai dengan tengah malam misa baru selesai. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang para perempuan yang pagi-pagi benar datang ke makam Yesus untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Namun yang mereka dapati, batu penutup kubur telah terguling dan mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka mengira bahwa jenazah Yesus telah dicuri orang. Namun berdirilah dua pemuda di hadapan mereka berpakaian putih berkilauan, dan pemuda itu berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib itu. Ia sudah bangkit dan tidak ada di sini lagi." Yesus
sudah bangkit. Inilah inti pewartaan perayaan malam Paskah. Malam ini adalah malam tirakatan Yesus yang beralih dari kematian menuju kehidupan. Perayaan malam ini adalah perayaan kasih Tuhan, bahwa nubuat Allah akan keselamatan sungguh digenapi melalui peristiwa sengsara dan wafat Yesus. Tidak selesai sampai di situ. Kini kita merayakan Yesus yang sungguh-sungguh telah bangkit. Kasih Tuhan bukan hanya janji-janji, namun penggenapan atas apa yang Tuhan janjikan itu. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, kubur kosong dan jenazah Yesus yang tidak ada di dalam kubur bukanlah tanpa arti. Misteri kubur kosong dan tidak didapati jenazah Yesus menunjukkan Kristus yang telah bangkit. Kita pun diajak untuk berani mengosongkan diri kita, menguburkan segala habitus kita yang lama, habitus dosa-dosa kita, kemanusiaan lama kita yang dipenuhi dengan segala dosa, untuk bangkit bersama dengan Kristus menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang baru, pribadi yang lebih mengasihi dan bersaksi lagi. Saya kira inilah inti dari perayaan Paskah yang kita rayakan. Kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan kita semua untuk memperbaharui diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat merayakan pesta Paskah. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.